Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran matematika. Nah, melanjutkan pelajaran sebelumnya, maka sekarang kita akan masuk ke bab baru, yaitu relasi dan fungsi ya. Nah, tapi untuk pertama ini kita akan bahas tentang relasi dulu. Oke, jadi pertemuan hari ini adalah tentang relasi. Nah, apa itu relasi? Nah, misalnya ada himpunan nih. Saya bilang satu himpunan A yang isinya 1, kemudian 2, kemudian 3. Kemudian ada himpunan B, isinya itu 1, kemudian 4, kemudian 9. Nah, kita bisa menghubungkan antara anggota di himpunan A dengan himpunan B itu melalui satu relasi namanya ya. Jadi relasi, misalnya yang di sini berarti relasi akar dari. Nah, relasinya akar dari. Maka gimana tuh? 1 akar dari berapa? Akar dari 1, ya enggak? Kemudian 2 akar dari berapa? Akar dari 4. 3 akar dari berapa? Akar dari 9. Nah, jadi ini maksudnya relasi. Sehingga kalau kita bisa nyatakan dalam bentuk definisi relasi, itu berarti relasi adalah aturan yang menghubungkan antara anggota di himpunan tertentu dengan anggota di himpunan yang lain ya. Jadi kata kuncinya adalah aturan ya. Jadi aturan yang menghubungkan antara anggota di himpunan tertentu dengan anggota di himpunan lain. Dalam hal ini di contoh ini adalah aturannya itu akar dari. Oke, ini aturannya itu akar dari. Sedangkan anggota di himpunan tertentu itu yang anggota di A, kemudian yang lain itu hubungannya adalah anggota di himpunan yang B, gitu ya. Oke. Nah, kemudian dalam menyatakan relasi itu ada 3 cara ya untuk menyatakan relasi. Jadi cara menyatakan relasi. Nah, yang pertama adalah dengan diagram panah. Yang kedua adalah dengan himpunan. Jadi dinyatakan dalam bentuk himpunan ya. Himpunan apa? Himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara apa? Dengan diagram Venn. Ya. Oke. Sekarang diagram panah dulu. Gimana sih maksudnya diagram panah? Kalau misalnya ada contoh soal, nyatakanlah misalnya begini soalnya, nyatakan dalam bentuk relasi antara himpunan A
yang anggotanya ini, misalnya Jakarta, Bangkok, kemudian Manila, kemudian Kuala Lumpur. Nah, dengan himpunan B yang isinya adalah Malaysia, kemudian Indonesia, kemudian Filipina, kemudian apalagi Thailand. Nah, sekarang kita akan menyatakan ketiga cara ini ya, soal yang ini. Oke, yang pertama adalah dengan diagram Venn. Jadi anggota di himpunan A itu apa saja? Tadi itu ada Jakarta, kemudian Manila, kemudian Kuala Lumpur, kemudian Bangkok. Nah, kemudian ada di himpunan satu lagi, apa namanya, himpunan B. Himpunan B itu apa saja isinya? Malaysia, kemudian Filipina, Thailand, sama Indonesia. Oke. Nah, diagram panah itu maksudnya adalah memberi tanda panah ya pada relasi-relasi yang di sini di anggota ini gitu ya. Nah, Jakarta itu apa relasinya tadi, lupa. Relasinya adalah ya kita cari sendiri berarti kalau belum tahu relasinya apa. Kira-kira apa relasi antara himpunan A sama himpunan B? Jakarta itu apanya B? Apanya anggota di himpunan B? Jakarta berarti Indonesia kan pasangannya ya. Ya, Jakarta Indonesia, berarti ini ibu kota, berarti ibu kota dari. Jadi relasinya ini adalah ibu kota dari. Oke. Kemudian Manila itu relasinya pasangannya mana? Filipina, berarti kan. Kemudian Kuala Lumpur ya Malaysia, Bangkok Thailand. Nah, berarti ini panah-panah inilah yang dikatakan diagram panah gitu ya. Jadi untuk menentukan relasi, cara pertama adalah dengan diagram panah. Oke, jadi ini untuk yang diagram panah. Kemudian yang kedua adalah dengan himpunan ya, cara himpunan pasangan berurutan. Oke, di slide berikutnya. Jadi kalau menyatakan dalam bentuk himpunan biasanya kan tandanya adalah huruf besar gitu, huruf kapital gitu ya. Kita misalkan huruf kapitalnya R, ini himpunan relasinya. Kemudian kalau himpunan itu kan pakai kurung kerawal. Nah, sekarang berarti relasinya itu apa saja? Dia pakai tanda kurung ya di pasangan berurutannya. Nah, berarti tadi apa? Jakarta itu pasangannya adalah Indonesia. Nah, kemudian tutup kurung. Jadi dipisahkan dengan koma. Koma, apalagi tadi? Manila dengan apa? Dengan Filipina. Kemudian apa tadi lagi pasangannya? Kuala Lumpur dengan apa? Dengan Malaysia. Kemudian apa lagi tadi? Bangkok dengan apa? Thailand. Ya. Nah, tutup kurung kerawalnya. Jadi ini adalah dengan cara yang kedua, yaitu menyatakan relasi pada himpunan pasangan berurutan. Jadi ini adalah simbol himpunan. Kemudian kalau himpunan biasanya dia pakai kurung kerawal ya.
Nah, pasangan-pasangannya itu disatukan oleh kurung biasa, kemudian dipisahkan dengan koma. Oke. Oke, sekarang yang ketiga adalah dengan cara apa? Diagram Venn. Nah, salah tadi ya, diagram Cartesius yang benar. Diagram Cartesius. Jadi yang tadi ini salah ya. Ini ya. Ini Cartesius. Ya. Oke. Diagram Cartesius gampang. Seperti pelajaran di pekan lalu ya. Berarti kita buat diagram Cartesius. Nah, begini kan. Nah, ini kalau contoh yang tadi ya bisa aja ditaruh di sini ya. Misalnya di sini itu Indonesia. Kemudian di sini Filipina. Kemudian apa? Thailand. Kemudian di sini Malaysia. Nah di sini Jakarta misalnya. Kemudian di sini Manila. Di sini Bangkok. Di sini apa lagi? Kuala Lumpur. KL. Nah, berarti kalau diagram Cartesius dipasangkanlah dia ya. Jakarta dengan siapa? Dengan apa? Dengan Indonesia. Ya, berarti begini kan pasangannya nih. Filipina dengan Manila. Ya. Kemudian Thailand dengan Bangkok. Malaysia dengan Kuala Lumpur. Nah, berarti begini ya untuk diagram Cartesius. Nah, jadi itu relasi ya. Jadi menghubungkan antara anggota di suatu himpunan di himpunan yang lain. Dalam hal ini himpunannya misalnya himpunan A dan himpunan B. Jadi himpunan A dihubungkan dengan himpunan B dalam satu aturan. Aturannya yang ini ya, ibu kota dari. Kalau contoh soal yang tadi, oke. Jadi ini aturannya, ini himpunannya yang dua ini himpunan A dihubungkan dengan himpunan B dengan satu aturan. Jadi itu namanya relasi. Oke. Untuk video kali ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.